itu pada dasarnya dia bukan racun dia. Dia adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dia bagian dari sarana dan prasarana kehidupan. Dalam menjalankan misi kita, dalam beribadah dan khalifah, pemimpin, maka sarana implementasinya dan pengelolaannya itu adalah harta. Tinggal masalahnya adalah harta itu dia akan baik di tangan orang yang baik. Dan dia akan menjadi tidak baik di tangan orang yang tidak baik. Ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah di tangan orang yang baik. Maka ketika kita berada di bulan Ramadan, di antara ibadah yang perlu kita lakukan dan yang perlu kita optimalisasikan adalah ibadah yang terkait dengan harta. Makanya sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita sudah mendengar, membaca, ada share-share dari kawan-kawan kita tentang persiapan-persiapan bulan Ramadan. Di antaranya adalah persiapan harta. Persiapan harta itu maksudnya adalah agar kita mengoptimalkan harta itu di bulan Ramadan ini. Ya. Kenapa? Karena puasa itu bukan hanya dimensi ruhiyah, tapi juga dimensi maliyah. Ada dimensi hartanya, ada dimensi ekonominya, ada dimensi sosialnya. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan karena ajwalun nas, orang yang paling dermawan. Nah, jadi kalau itu kita ingin contoh Nabi, maka kita perlu melakukan planning infak atau planning sedekah. Apalagi kita adalah makhluk sosial. Mungkin ada saudara kita, teman-teman kita, sahabat kita, tetangga kita, yang ketika lagi wabah corona ini tidak bisa mencari rezeki sebagaimana biasanya. Atau ada orang-orang yang hidupnya hanya dari usaha sehari. Ketika di lockdown atau dibatasi kegiatannya, maka dia tidak memiliki pemasukan lain. Nah, dalam kondisi seperti ini, kan kita perlu melakukan ibadah sosial. Ibadah sosialnya adalah dalam bentuk berinfak. Nah, ini kalau kita bahas ataupun kita kaji ayat-ayat tentang harta dalam Al-Quran, itu banyak. Ya. Bicara infak saja, itu sebanyak 74 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang dalam Al-Quran. Sedekah itu 73 kali. Zakat itu 32 kali. Ya. Berarti untuk urusan ibadah harta saja itu 179 kali Allah Subhanahu wa ta'ala ulang-ulang dalam Al-Quran. Baik dalam bentuk sedekahnya, infaknya, dan zakatnya. Nah, tentunya
ini adalah momentum yang berharga ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan yang juga bisa kita jadikan sebagai momentum ibadah sosial kita. Ibadah sosial kita. Karena uh, ada wabah seperti ini, bukan tidak mungkin di antara mereka ada yang kesulitan pangan dalam logistik, nggak bisa pulang kampung, nggak bisa megang. Ya. Ini saya tahu yang hadir di Zoom ini apakah sudah di kampung semua atau masih Banda Aceh. Tapi yang penting sesama teman kita perlu membangun solidaritas. Boleh jadi ada kawan satu kelas kita, satu jurusan kita, satu fakultas kita yang membutuhkan solidaritas sosial kita. Maka ini adalah momentumnya agar Allah Subhanahu wa taala berikan kerahmatan kepada kita. Jadi dengan ibadah harta ini merupakan sarana untuk kita mendapatkan rahmat keberkahan bulan Ramadan. Dalam membangun paradigma ibadah sosial dalam aspek harta, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa anfiqu khairun li anfusikum, dan bersedekahlah, berinfaklah kalian, karena itu adalah kebaikan untuk kalian juga. Jadi kita ketika melakukan ibadah sosial dalam bentuk harta, pada prinsipnya adalah itu untuk kebaikan kita juga. Karena dengan ibadah harta itu kita membebaskan diri kita dari sifat pelit, kikir, krit, gitu. Jadi itu adalah kebaikan untuk kita, di samping juga untuk membersihkan harta kita. Atau Allah, dan hendaklah mereka berinfak, bersedekah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekecil apapun. Apalagi kita di bulan Ramadan ini, satu biji kurma saja yang kita sedekahkan untuk iftar, maka itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Air putih yang kita berikan juga akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi untuk bulan Ramadan ini jangan kita sepelekan, remehkan ibadah-ibadah kecil. Boleh jadi ibadah-ibadah kecil yang kita lakukan dengan dasar ikhlas lillahi ta'ala jauh lebih berkualitas dibandingkan dengan ibadah-ibadah besar yang tidak didasari oleh ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi kalau ibadah besar yang dibarengi dengan ikhlas lillahi ta'ala. Tentunya ketika kita bersedekah, itu adabnya, baiknya adalah kita bersedekah dari harta yang paling baik. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah, bersedekah dari hal-hal yang baik yang engkau usahakan. Nah, jadi itu idealnya kita memberikan yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kamu mendapatkan kebaikan sampai kamu berinfak, bersedekah dari apa-apa yang kalian sukai, yang kalian inginkan, yang kalian cintai. Ya.
Jadi sedekah, infak itu merupakan cara untuk kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahwa apapun yang kita sedekahkan dan yang kita infakkan itu Allah akan beri pahalanya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Dia akan dibalas, akan diberikan ganjaran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlah ataupun kadar yang kita lakukan. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Jadi walaupun sedikit orang lain nggak tahu, tapi kita lakukan dengan ikhlas, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan kepada kita. Dan Allah akan ganti. Allah akan ganti. Wa ma tunfiqu min syai'in fa huwa yukhlifuh. Ya. Jadi yakinlah bahwa yang kita akan jadikan ibadah harta itu Allah akan berikan gantinya. Allah akan balasi dengan berlipat-lipat ganda. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi satu kebaikan, satu infak yang kita akan sedekahkan itu akan seperti satu bulir, satu tangkai yang berisi mihatu habbah, ya 100 bulir. Dan Allah akan bisa berikan kelipat gandaan dari apa yang kita berikan infaknya ataupun sedekahnya. Jadi begitu besarnya pahala ataupun keutamaan kita bersedekah. Jadi sedekah itu ada yang sifatnya mubah. Ya, mubah ini boleh ya apa aja. Apa saja yang bisa kita sedekahkan. Ada yang haram. Sedekah untuk menghalang-halangi manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau sedekah yang didasari oleh riya, sum'ah, pamer dan seterusnya. Nah, dari ini semua maka kita perlu merancang kira-kira Ramadan ini bentuk ibadah sosial harta kita bagaimana. Ya, apakah dengan memasukkan uang sedekah di celeng-celengan masjid, atau misalnya kita bersedekah harian kepada orang-orang yang jualan di pasar, di Samanyanya, atau kita memberikan iftar dan seterusnya. Ini perlu kita rancang dari sekarang, karena ini baru hari yang kedua kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan kali ini. Mungkin itu dulu sebagai mukaddimah diskusi. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, yang perlu kita sharingkan, dipersilakan. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ada beberapa pertanyaan Ustadz dari kawan-kawan Ustadz ya. Silakan. Ya, yang pertama Ustadz mungkin bisa dijawab. Ada pertanyaan, adakah hubungan musibah wabah COVID-19 yang hari ini melanda umat muslim sekarang
dengan kaitannya banyak orang yang hari ini mungkin nanti menahan diri dari membayar zakat, Ustaz, ataupun kurang peduli dengan orang-orang fakir miskin, Ustaz. Jadi wabah musibah corona ini memang tidak bisa kita pandang dari satu perspektif. Kita harus memandangnya dalam perspektif yang lebih menyeluruh, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji kita dengan dua hal. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan uji kalian dengan keburukan. Nah, Allah mulai ini dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Yang namanya keburukan ini bisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tanpa ada campur tangan buah tangan manusia. Bisa dalam bentuk keburukan akibat dari tangan manusia, akibat dari perbuatan manusia. Atau keburukan itu suka-suka Allah, karena Allah yang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi kalau kita berpikir husnuzonnya, berbaik sangkanya, terlepas dari perspektif-perspektif yang lain, karena musibah itu selalu karena buah tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan tidaklah kami berikan kepada kalian musibah itu karena buah tangan kalian sendiri. Nah, kalau kita ambil perenungan di sini, dan tidaklah kami uji kalian, tidaklah kami berikan musibah kepada kalian kecuali karena buah tangan kalian sendiri. Boleh jadi musibah ini karena ulah tangan-tangan kita. Mungkin tangan kita yang nggak bersedekah, tangan kita yang korupsi, tangan kita yang membuat kerusakan kepada yang lain, tangan kita yang buat maksiat, tangan kita yang membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bisa saja kita pahami dalam perspektif agama gitu. Karena yang sifatnya musibah ini tidak hanya diberikan kepada orang yang salah saja, tapi semua kena. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Ingatlah, takutlah kalian akan fitnah, akan ujian, akan musibah yang tidak hanya melanda orang-orang yang zalim saja. Nah, ini corona ini kan bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi ini menimpa semua, tidak melihat siapapun orangnya, yang kena. Jadi dalam perspektif ini kita perlu melakukan introspeksi ke dalam. Boleh jadi ini adalah buah dari tangan-tangan kita. Silakan. Ya Ustadz, terima kasih. Ustadz, ada pertanyaan lagi Ustadz? Lanjut, ya. Ya, ini dari Ica Ustadz ya. Dari Ica dari Universitas Syahkuala Ustadz. Ica menitipkan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf jika pertanyaan saya sedikit keluar dari tema. Ya. Jadi begini Ustadz, kita kan punya kewajiban untuk melindungi diri dari virus ini dengan tidak beraktivitas di luar rumah, apalagi di zona yang sudah merah COVID-19. Ini kan bagian dari tawakal kita kepada Allah Ustadz kan? Betul. Lalu bagaimana hukumnya bagi kepala keluarga yang jika tidak mencari nafkah, tidak bisa untuk memberikan uang pada istrinya kelaparan? Juga berlaku hukum ini Ustadz? Ya,
Ini untuk kepala keluarga yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dikarenakan suasana seperti ini. Seharusnya yang paling bertanggung jawab itu adalah pemerintah untuk memperhatikan efek sosial dari musibah ini. Jadi wabah corona ini jangan kita lihat hanya dari sisi aspek kesehatan dari virus corona saja, tapi harus juga kita lihat dari sisi sosialnya. Dampak sosialnya adalah kepala keluarga yang hasil kerjanya di hari itu, ketika di hari itu nggak kerja, nggak dapat uang, maka seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab, apakah pemerintah, apakah kampung, dan sebagainya, perlu memikirkan dan memberikan solusi kepada mereka yang tidak bisa bekerja secara leluasa karena wabah ini. Yang kedua, di sini kita perlu, tadi yang saya sampaikan di awal, perlu membangun solidaritas sosial. Mungkin keluarga besar dia, atau kawan-kawannya, grupnya, komunitasnya, perlu memberikan perhatian kepada dia, agar dia bisa menghidupkan keluarganya walaupun dalam kondisi yang wabah seperti ini. Jadi, dia wajib secara normal untuk mencari nafkah. Tapi ketika dia dihadapkan pada suasana tidak bisa, maka kewajibannya untuk menafkahi keluarganya itu harus ditopang sama pihak lain, yaitu pemerintah ataupun orang-orang di sekitar dia. Kitalah yang bisa memberikan solidaritas sosial kepada dia. Gitu. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Ya. Jadi kembali Ustadz, ada yang ingin bertanya. Ini Ya. menyambung juga dari pernyataan Ustadz tadi terkait pemerintah Ustadz ya. Ya. Ini jadi pertanyaan dari Sultan Ustadz, Sultan Khairul Bahrudin. Ya. Jika orang pemimpin muslim di suatu daerah yang dia mempunyai hak dan kekuatan penuh Ustadz untuk menjalankan syariat Islam, serta APBD-nya bisa dikeluarkan untuk kebutuhan masyarakat lah di tengah masa pandemi ini Ustadz. Apa yang seharusnya pemimpin itu lakukan kepada rakyatnya ketika memang lagi masa seperti ini Ustadz? Yang pertama, pemimpin itu kan harus mengayomi rakyatnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Ketika dia mendapatkan jabatan besar, maka tanggung jawabnya besar. Ketika seorang bupati atau wali kota, maka tanggung jawabnya ya seluas kabupaten dan kota yang ia kelola. Jadi semakin besar tanggung jawab teritorialnya, maka tanggung jawab sosialnya juga semakin besar. Yang kedua, karena dia punya kekuatan, keputusan di tangan dia, kebijakan di tangan dia, kemudian anggaran juga di tangan dia, sudah sepantasnya kebijakan yang pro kerakyat dan untuk membackup dampak sosial dari dari wabah ini perlu dikasih solusinya. Solusinya adalah dengan memberikan bantuan kepada orang-orang yang merasakan dampak langsung daripada wabah ini. Nah, begitu. Oke. Ya Ustadz. Ustadz masih boleh bertanya atau enggak nih Ustadz? Silakan. Ya Ustadz, ini dari Muhammad Habibul Awal Ustadz. Remaja Masjid Asal Pangu Ustadz.
Jadi Ya. beliau ingin bertanya, Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz, Salam. ingin bertanya, Ya. tapi sedikit melenceng mungkin dari tema. Ya. Nah, beliau bertanya, di Masjid Raya sendiri saat ini sempat diterapkan sholat berspasi 1 meter, Ustaz. Seperti halnya yang dilakukan pada masjid di luar Aceh, Ustaz. Yang ingin ditanyakan adalah, kenapa dilakukan hanya sebentar jika memang pengurus Masjid Raya sudah yakin untuk melakukan kebijakan itu, Ustaz. Dan untuk sholat yang diharuskan memakai masker. Mungkin saya awam, tapi mendengar jika sholat saat sujud dan dahi dan hidung harus mengenai lantai, peci saja harus dinaikkan ke atas sedikit agar dahi mengenai lantai, Ustaz. Tapi kalau pakai masker, kan hidungnya tertutup. Apakah itu ada toleransi di saat pandemi ini, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, oke. Apa yang sudah berjalan di Masjid Raya beberapa pekan yang lalu sebelum puasa, ini merupakan lanjutan dari tausiah MPU nomor 5 pada poin yang keempat tentang aturan social distancing dalam sholat, yaitu shaf yang dibuat berjarak. Memang di situ rincian berapa jaraknya tidak ditentukan. Artinya dikembalikan kepada kebijakan musholla atau masjid masing-masing. Nah, kalau kita lihat di Masjid Raya kemarin, itu juga tidak sepenuhnya 1 meter. Ya, ada yang kurang gitu. Jadi apa yang dilakukan di Masjid Raya beberapa pekan lalu itu merupakan lanjutan dari tausiah MPU nomor 5 poin yang keempat terkait dengan aturan social distancing dalam ibadah sholat. Nah, kenapa sekarang tidak lagi? Ya, ini kan kebijakan sesuai dengan kondisi dan situasi. Waktu itu, waktu tausiah itu dikeluarkan dan kebijakan sholat berjarak itu dilakukan, di Aceh yang positif corona itu kan sempat menjadi hal yang meresahkan masyarakat, dan pemerintah provinsi, pemerintah kota itu sampai mengarahkan agar kita waspada. Nah, belakangan ketika itu diterapkan tidak lagi berjarak, itu kan nol. Tidak ada lagi yang positif corona, dan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin pun ya tidak ada pasien yang positif, nol begitu. Nah, dalam 2-3 hari ini kan kita dapatkan lagi informasi ada yang positif. Nah, ini apakah nanti akan kembali berjarak ataupun tidak, nanti kita lihat kondisi. Jadi kebijakan itu sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang kedua, mengenai masker. Hukum awal atau hukum dasar kita sholat, baik laki-laki maupun perempuan, itu ada tidak boleh ditutup. Hukum dasarnya. Dan kalau ada yang menutupi wajahnya dalam sholat, itu hukumnya makruh. Nah, kecuali jika ada keperluan atau ada yang mendesak atau wabah. Nah, jadi ketika ada keperluan, ada hal yang mendesak atau ada wabah, maka pemakaian penutup muka, katakanlah sekarang masker, itu diperbolehkan. Apalagi di saat wabah ini penularannya kan melalui mulut, melalui bersin, melalui nafas. Yang kalau kita tutup kan menghindari penyebaran
virus. Nah, jadi bagi yang sholat di masjid, ya diharuskan ataupun dianjurkan dia memakai masker. Kalau mau lebih aman lagi, ya nggak usah ke masjid. Kita sholat di rumah aja, karena memang dalam kondisi wabah. Gitu. Kalau gara-gara bermasker ke masjid jadi masalah, ya udah kita sholat di rumah aja. Toh juga tausiah MPU membolehkan kita sholat di rumah dalam kondisi wabah. Tapi kalau rasa-rasanya sudah nyaman, tapi khawatir ada penyebaran yang kita tidak tahu, maka pakai masker sebagaimana yang dalam hari-hari ini dihimbau dari Pemko agar setiap kita keluar rumah itu harus bermasker. Bahkan di sebagian masjid mewajibkan siapa saja yang masuk ke masjid harus pakai masker. Nah, jadi hukum memakai masker dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Silakan. Ustaz, terima kasih. Saya rasa pertanyaannya udah cukup, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Ustaz. Nah, udah banyak yang terjawab, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ini teman-teman nih pada di kampung atau ada di Banda Aceh? Di kampung, Ustaz. Sebagian ada yang di kampung. Ada yang kampungnya di Banda Aceh, Ustaz. Oh, ada kampungnya di Banda Aceh. Ya, Ustaz. Memang dari jawabannya nampak dari kampung. Iya, Ustaz. Kalau orang yang nggak pulang kampung, jawabannya nggak semangat itu. Ya, Ustaz. Ya. Jadi mungkin dari partisipan ada yang ingin menyimpulkan apa yang telah disampaikan Ustaz tadi, mungkin kami persilahkan. Saudara Rizky. Ini yang berpartisipasi berapa orang semuanya nih? Yang daftar sebenarnya 60 lebih, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Ya, Saudara Rizky, dipersilahkan Saudara Rizky. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kami sebelumnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Salman Syarifuddin yang sudah memberikan sedikit banyaknya ilmu tentang pentingnya bersedekah walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan dalam keadaan kita sedang berpuasa gitu. Ya. Jadi di sini saya selaku koordinator acara juga ingin menyampaikan bahwa kita dari himpunan juga ada program menerima donasi bagi yang mendonasikan sejumlah hartanya. Nanti donasi tersebut akan kami salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang di kampung tentunya. Jadi, ada 3 daerah yang akan kami salurkan donasinya. Itu ada di Kabupaten Pidi, Kabupaten Kota Langsa, dan Kabupaten Aceh Timur. Jadi saya juga ingin menghimbau kepada kawan-kawan semua, semoga bisa berpartisipasi dalam menginfakkan hartanya, seberapa ikhlasnya, seperti yang Ustadz katakan tadi. Dan sesuai dengan tema kita, apabila harta adalah racun, maka sedekah adalah penawarnya. Gitu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan memberi sedikit waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Salman yang telah meluangkan waktunya kepada kita. Moderatornya siapa nih? Ya, Ustadz. Moderatornya siapa? Saya Ustadz Muhammad Hafiz, Ustadz. Muhammad Hafiz, Ustadz. Hafiz. Iya, Ustaz. Oh, yang lagi
Yang lagi duduk di pinggir pantai itu. Itu bukan pantai, Ustaz. Apa tuh? Kebun. Itu kebetulan di Sabang, Ustaz. Di geotermal, Ustaz. Oh, mantap, mantap. Oke. Ya, Ustaz. Videonya, terima kasih. Ya, Ustaz. videonya emang sengaja disembunyiin ya? Iya, Ustaz. Oke. Ya. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz, sekali lagi. Sama-sama. Kami dari partisipan mohon maaf apabila ada salah kata, Ustaz. Mungkin Sama-sama. bisa saya akhiri, Ustaz. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.